Avengers adalah sebuah waralaba film yang diproduksi oleh Marvel Studios berdasarkan karakter-karakter dari buku komik Marvel Comics. Waralaba ini pertama kali dimulai dengan film The Avengers pada tahun 2012 dan terus berkembang dengan sejumlah sequel dan spin-off. Film-film Avengers populer karena aksi spektakuler, karakter yang kuat dan pengaturan alur cerita yang terjalin dengan baik dalam rangkaian yang lebih besar. Waralaba ini telah membentuk dasar bagi kesuksesan Marvel Studios dalam menciptakan sebuah dunia film superhero yang kompleks dan mendalam. Selama beberapa tahun terakhir Avengers telah berhasil menjadi Earth's Mightiest Heroes dalam dunia sinematik. Hal ini jelas terlihat karena mereka adalah tim pahlawan super paling populer yang beranggotakan orang-orang seperti Thor, Hulk dan jajaran pemain bintang yang telah bergabung di Marvel Cinematic Universe. Banyak yang menjadi fans Avengers versi MCU, yang berarti mereka mendasarkan semua pengetahuan mereka tentang mereka dari film, tetapi ada banyak hal yang tidak dijelaskan dalam film. Berikut adalah fakta tentang Avengers. Avengers dinamai oleh karakter yang belum muncul di film pertamanya. Ketika memikirkan Avengers kamu mungkin berpikir tentang Captain America, Iron Man dan Thor, tapi bukan mereka yang memberi nama tim pahlawan super tersebut. Karakter yang tidak muncul di film pertamanya yaitu Janet Van Dyne atau The Wasp yang pertama memberi julukan tersebut. The Wasp memang baru memulai debut di Marvel Cinematic Universe dalam film Ant-Man and the Wasp di tahun 2018, dan yang memakai kostum tawon tersebut bukanlah Janet melainkan anaknya yaitu Hope Van Dyne. Selain menjadi anggota pendiri Avengers dalam komik, Van Dyne secara pribadi mendanai tim dan menjabat sebagai pemimpin Avengers untuk waktu yang lama, membuktikan seberapa penting dirinya dalam tim ini. Ketika ia berbicara tentang rencananya untuk membentuk tim, ia menggambarkan mereka sebagai Avengers atau pembalas dendam yang harus bersatu demi melindungi dunia. Nama The Avengers kemudian digunakan untuk mengidentifikasi tim tersebut dalam film-film dan waralaba MCU selanjutnya. Captain America bukan anggota pendiri Avengers. Dapat dimengerti bahwa banyak orang menganggap Captain America sebagai salah satu anggota pendiri Avengers. Dia cukup banyak berperan sebagai figur utama kelompok itu dan filmnya bahkan diberi judul The First Avenger. Namun jika para pembuat film berusaha seakurat mungkin sesuai dengan versi komik, mungkin mereka akan menamai filmnya The Sixth Avenger. Penggambaran modern Cap tidak muncul sampai edisi keempat The Avengers, di mana ia ditemukan membeku di gunung es. Dia dengan cepat bergabung dengan tim, menggantikan Hulk yang berhenti karena dia terus-menerus bertengkar dengan rekan-rekannya. Kemudian Cap akan diberi status pendiri di dalam Avengers, tetapi itu hanya benar-benar dilakukan sebagai pengganti Hulk. Karena pada dasarnya Iron Man dan Thor mengatakan bahwa mereka lebih menyukai Steve Rogers daripada Hulk. Ini adalah perubahan yang dilakukan oleh MCU untuk menyesuaikan dengan versi karakter dan alur cerita mereka yang sudah diperkenalkan sebelumnya dalam film-film solo. Jika komik romansa lebih laku terjual, Avengers mungkin tidak akan pernah ada. The Avengers dan X-Men sama-sama debut pada tanggal 2 Juli tahun 1963, tetapi mereka hampir kehilangan kios komik karena alasan yang sangat aneh. Pada satu waktu pesaing utama Marvel yaitu DC Comics benar-benar mengendalikan berapa banyak judul yang dapat diterbitkan Marvel. Hal itu dikarenakan DC adalah distributor Marvel, dan mereka menggunakan keuntungan itu untuk membatasi Marvel untuk menerbitkan beberapa komik setiap bulannya. Untuk menerbitkan Avengers dan X-Men perusahaan harus membatalkan dua komik lainnya Love Romances dan Gunsmoke Western. Bayangkan saja jika komik romansa terjual lebih baik, mungkin para Avengers tidak akan pernah ada. Namun penting untuk diingat bahwa komik bukan hanya tentang satu genre atau tipe cerita saja. Industri komik memiliki berbagai macam genre dan cerita yang dapat menarik berbagai jenis pembaca. Thanos terinspirasi dari karakter DC Comics. Sementara Avengers terburu-buru menuju pertarungan yang tak terelakkan dengan Thanos dalam Infinity War, DCEU tampaknya baru akan menyiapkan pertempuran Justice League dengan Darkseid. Hal itu wajar karena mereka adalah karakter yang sama. Ketika Thanos diciptakan, Jim Starlin secara terang-terangan mengambil model salah satu karakter New Gods ciptaan Jack Kirby yaitu Metron. Pemimpin redaksi Marvel Roy Thomas mengatakan kepada Starlin bahwa jika dia akan mencuri dari Kirby,
dia mungkin juga harus mencuri yang paling keren dari karakter New Gods yaitu Darkseid. Starlin setuju, itulah sebabnya kedua semesta komik tersebut pada dasarnya menampilkan super villain yang sama. Dia adalah seorang penjahat super yang kuat dan ambisius, dengan penampilan yang sangat mirip. Thanos juga memiliki mata merah dan kulit tebal serta obsesi dengan kekuatan dan dominasi. David Letterman pernah menjadi bintang tamu dalam salah satu isu komik Avengers. Mungkin kisah Avengers yang paling aneh sepanjang masa terjadi di awal tahun 80-an, ketika satu regu anggota cadangan membuat penampilan publisitas di Late Night bersama David Letterman. Namun jika kamu tidak ingat episode itu, jangan khawatir, karena itu tidak ada di TV karena ceritanya sendiri ada di Avengers 239, lengkap dengan seringai Dave yang terkenal yang menghiasi sampulnya. Dalam cerita tersebut, Avengers menyelidiki kasus di mana setan Mephisto mencoba mencuri jiwa-jiwa dari dunia nyata dengan menyamar sebagai David Letterman. Avengers bekerja sama dengan Letterman untuk menghentikan rencana jahat Mephisto. Meskipun bukanlah peran utama, kemunculan David Letterman dalam komik Avengers ini merupakan salah satu contoh cara penulis dan pencipta komik dapat memasukkan selebriti ke dalam alam cerita mereka. Spider-Man tidak bergabung dengan Avengers selama lebih dari 40 tahun. Meskipun sepertinya tidak perlu repot-repot memiliki Spider-Man di Avengers, karena ia tidak menjadi anggota penuh sampai Brian Michael Bendis menambahkannya dengan peluncuran gelar New Avengers pada tahun 2004. Inklusi resminya datang 40 tahun setelah dia pertama kali berpapasan dengan tim. Sebelum itu ia memiliki status anggota cadangan yang agak membingungkan. Dia tidak secara resmi di tim, dan dia tidak mendapatkan kamar di mansion, tapi dia masih bisa dipanggil untuk melawan para villain. Pada dasarnya Spider-Man adalah superhero magang yang tidak dibayar, mengingat bahwa Spider-Man telah memerangi kejahatan jauh sebelum Avengers ada. Setelah tahun 2005 dia menjadi anggota inti dalam beberapa kelompok Avengers yang berbeda, seperti The New Avengers dan The Mighty Avengers. Hawkeye dapat mengalahkan Hulk dan Iron Man di film The Avengers. Hawkeye hampir terlihat tidak memiliki kelebihan apapun di film Avengers pertama, sampai ia dicuci otak oleh Loki dan menuruti segala perintahnya. Konsep art yang beredar mengungkapkan bahwa pada awalnya, Hawkeye memiliki panah khusus yang dirancang untuk mengalahkan setiap anggota tim termasuk Iron Man dan Hulk. Dia satu-satunya yang benar-benar dapat mengalahkan Hulk dengan ujung panah. Hawkeye sementara memiliki keterampilan tempur yang luar biasa dan merupakan ahli pemanah yang tak tertandingi. Secara fisik tidak setara dengan kekuatan dan kemampuan Hulk dan Iron Man. Jadi dalam pertarungan langsung, Hawkeye mungkin memiliki tantangan besar untuk mengalahkan Hulk atau Iron Man. Namun dalam alur cerita film, setiap anggota Avengers memiliki peran dan kontribusi unik yang membantu mereka berkolaborasi sebagai tim. Asal-usul Scarlet Witch diubah karena hak film Marvel. Kamu pasti memperhatikan bahwa Quicksilver telah muncul dalam franchise Marvel's Avengers dan juga X-Men. Hal itu dikarenakan pengaturan khusus yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi hak film dengan karakter berambut perak tersebut dan saudara perempuannya yaitu Scarlet Witch. Namun ada satu peringatan karena Fox memiliki hak untuk Magneto, Marvel tidak dapat memakainya. Yang menjadi masalah Magneto adalah ayah mereka. Tentu saja cerita tersebut hanya ada di masa lampau. Solusi dari Marvel adalah cukup ubah kisah awal Scarlet Witch di komik, yang awalnya seorang mutan dan anak dari Magneto menjadi seorang kelinci percobaan seperti di film Age of Ultron. Mereka diperkenalkan sebagai percobaan manusia dengan kekuatan super yang diberikan melalui eksperimen dengan batu Infinity oleh organisasi Hydra. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan versi komik mereka, asal-usul dan alur cerita karakter tersebut diadaptasi agar sesuai dengan konteks MCU. Casting Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury sudah ditakdirkan oleh komik. Dalam komik Nick Fury awalnya adalah dokter hewan yang berkulit putih dalam Perang Dunia II. Ketika Marvel memperbarui hal-hal untuk Ultimate Universe mereka, artis Brian Hitch memutuskan untuk menggunakan Samuel L. Jackson sebagai model untuk karakter versi baru. Fans menyukainya, jadi ketika mereka akan membuat film, Marvel memutuskan untuk menggunakan Jackson sebagai Fury.
Begitu film menjadi hit mereka secara perlahan membuat Fury menjadi versi kulit hitam di semesta Marvel. Untuk menjelaskan perubahan itu mereka memberikan karakter asli anak Afrika Amerika yang sebelumnya tidak dikenal menjadi Nick Fury menggantikan ayahnya Nick Fury Sr. Hal ini memberikan penjelasan bagus mengapa Samuel L. Jackson akhirnya dipilih untuk memerankan Nick Fury dalam film-film MCU. The Wasp awalnya akan mengambil tempat Black Widow di film pertama Avengers. Sementara para fans terus berteriak-teriak untuk film solo Black Widow, hanya sedikit yang menyadari ada titik di mana dia hampir seluruhnya ditulis keluar dari film Avengers. Selama draft awal naskah Avengers pertama yaitu Whedon tidak yakin apakah Scarlett Johansson, yang akhirnya bermain Black Widow akan tersedia untuk film tersebut, jadi ia menulis versi yang menampilkan The Wasp sebagai gantinya. Bahkan Whedon sangat menyukai karakter itu, dia menulis terlalu banyak tentang dirinya ke dalam naskah. Itu terlalu waspy katanya tentang rancangan tersebut. Aku seperti dia menggemaskan, aku hanya akan mengawasinya walau pada akhirnya sang laba-laba berhasil mendapat hati para fans MCU, 6 tahun sebelum The Wasp debut dalam dunia sinematik mereka. Dana pemasaran terbesar Marvel Studios. Avengers Endgame didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures. Pihak Disney memang sangat mendukung dan antusias dengan film ini dan melakukan pemasaran yang jor-joran, termasuk berkolaborasi dengan berbagai merek premium seperti mobil Audi e-tron Sportback Concept dan Audi e-tron GT. Dilansir Deadline, Disney telah menghabiskan lebih dari $200 juta atau sekitar 2,8 triliun untuk promosi film ini. Angka tersebut menjadi jumlah terbesar dalam sejarah MCU. Film ini memiliki peran yang sangat besar dalam mengakhiri fase ketiga dari MCU dan menceritakan pertarungan melawan Thanos. Film ini juga mendapat perhatian luar biasa dari pemasaran, promosi, dan kampanye iklan global. Film superhero terlaris sepanjang masa. Film Avengers Endgame tayang di Los Angeles pada tanggal 22 April tahun 2019 dan secara teatrikal dirilis di Amerika Serikat dan seluruh dunia pada tanggal 26 April tahun 2019. Film ini meraup hampir sebesar $2,798 miliar atau sekitar 40,2 triliun dari seluruh dunia. Angka tersebut mendapuknya sebagai film superhero terlaris di dunia. Film garapan Russo Brothers ini juga memecahkan rekor box office, termasuk menjadi salah satu film paling laris sepanjang masa sebelum akhirnya kembali dipegang Avatar tahun 2009. Rekor ini mencakup pendapatan kotor box office dan bukan hanya keuntungan bersih. Film ini mendapatkan banyak perhatian dan meraih popularitas yang besar karena sebagai penutup fase alur cerita yang sangat dinantikan dalam MCU. Memperoleh berbagai penghargaan. Film-film dari waralaba Avengers di Marvel Cinematic Universe telah memperoleh berbagai penghargaan dan nominasi di industri perfilman sebagai bagian dari fase ketiga MCU. Film ini mendapat pujian atas penyutradaraan, akting, skor musik, dan efek visual. Tak heran jika film ini menerima banyak penghargaan dan nominasi, antara lain nominasi untuk efek visual terbaik di Oscar, 3 nominasi pada Critics' Choice Award dan nominasi untuk efek visual khusus untuk British Academy Film Award ke-73. Kinerja yang luar biasa dan popularitas waralaba Avengers dalam MCU telah mendapatkan pengakuan luas dari berbagai aspek produksi film seperti efek visual, akting, alur cerita, dan lainnya. Film terpanjang MCU. Film MCU ke-22 yang dirilis oleh Marvel Studio ini memiliki durasi waktu selama 3 jam 2 menit. Durasi itulah yang membuat Avengers Endgame menjadi film terpanjang dalam sejarah MCU. Meski film ini mempunyai durasi yang begitu panjang, kita tidak akan merasa bosan menontonnya. Avengers Endgame begitu sangat menarik dengan alur cerita yang sulit ditebak. Begitu juga dengan akhir cerita film ini yang ternyata menjadi pembuka untuk film dan serial MCU selanjutnya. Film ini memungkinkan banyak karakter untuk mengakhiri perjalanan mereka dalam MCU dan memberikan penutupan untuk beberapa alur cerita yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Film ini mendapat pujian kritis dan meraih kesuksesan komersial. Banyak penggemar dan kritikus menghargai cara film ini menggabungkan aksi yang spektakuler dengan momen-momen emosional yang mendalam. Memecahkan rekor tiket presale.
Avengers Endgame bahkan memecahkan rekor 2 minggu sebelum perilisan. Atom Tickets mengumumkan bahwa film ini merupakan penjualan presale terbaik sepanjang masa dalam layanan mereka. Hanya butuh 10 hari untuk membuat rekor baru. Sebelumnya ada Aquaman yang mencetak rekor film terlaris di presale, dan butuh 32 hari untuk memecahkan rekor Avengers Endgame. Film MCU ini memecahkan beberapa rekor dalam beberapa jam penjualan, yakni 5 kali lebih banyak dari Aquaman di hari pertama, dan 3 kali lebih banyak dari Avengers Infinity War dalam 1 jam dijual. Pada minggu pertama presale, tiket film ini terjual hampir 2 kali lipat lebih banyak dari gabungan penjualan 4 film yaitu Aquaman, Star Wars The Last Jedi, Avengers Infinity War dan Captain Marvel. Permintaan tiket presale yang luar biasa tinggi menyebabkan beberapa situs web penjualan tiket mengalami penurunan kinerja dan bahkan kegagalan sementara. Banyak penggemar yang berusaha untuk mendapatkan tiket mengalami kesulitan dalam mengakses situs web dan menyelesaikan pembelian tiket.